Assalamualaikum, selamat sore Bu Hilda. Waalaikumsalam, Bu Neng. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, Bu, baik. Tapi saya sedang merasa sedikit kesal sebetulnya. Oh, Alhamdulillah baik ya. Kesal kenapa tuh Bu? Kalau boleh tahu. Gini, Bu. Jadi pada saat pembelajaran itu tadi saya merasa kewalahan, Bu, dengan tingkah salah satu murid saya. Dia tadi membuat ya sedikit kegaduhan lah, yang akhirnya pada saat saya menjelaskan materi, ya teman-temannya hilang konsentrasi dan akhirnya berbuah kegaduhan gitu di dalam kelas. Oh, jadi tujuannya Bu Hilda sekarang sedang kesal karena salah seorang murid membuat kegaduhan di jam pelajaran, begitu ya? Iya, Bu. Lalu harapan Bu Hilda dari percakapan kali ini apa nih? Sebetulnya saya inginnya ya punya solusi gitu, Bu, bagaimana cara menangani situasi kelas yang kurang kondusif. Ya salah satunya dengan sekarang anak tersebut ya sering berbuat seperti itu di dalam kelas. Sudahkah Bu Hilda menanyakan atau memberikan pendekatan kepada anak tersebut mengapa anak tersebut berperilaku seperti itu pada saat jam pelajaran? Nah, sebelumnya memang bukan kali pertama anak tersebut melakukan hal seperti itu, membuat kegaduhan, ataupun sekarang dia itu ya mengeluarkan kata-kata yang memang tidak sesuai dengan konsep pembelajaran yang sedang dilakukan gitu. Awalnya saya kan tegur pada saat saat itu juga gitu. Tapi ketika ditanya anaknya alasannya kenapa melakukan seperti itu, ya dia tidak memberikan jawaban apa-apa, dia hanya diam gitu. Ya, untuk beberapa menit mungkin anaknya diam gitu atau mendengarkan apa yang saya instruksikan. Tidak beberapa lama anaknya begitu lagi gitu, dan itu bukan hanya 1 kali 2 kali dengan pelajaran saya. Anak yang dimaksud itu apakah memang bosan atau apa di sekolahnya gitu? Mungkin sudah pernah bertanya seperti itu Bu Hilda? Nah, sebelumnya saya tidak menanyakan sedetail itu, Bu. Jadi saya hanya menegur dan juga mengingatkan tentang keyakinan kelas itu, ya, bahwa ya terkait dengan sikapnya itu apakah sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Lalu ukur saja, Bu. Oh, lalu bagaimana respon anak tersebut sudah ketika Bu Hilda mengingatkan kembali keyakinan kelas tersebut? Ya, dia menyadari kalau perilakunya dia itu memang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Tapi tidak berselang lama, ya itu tadi, mungkin ini sudah ya kembali lagi mungkin kepada latar belakang dan juga karakter murid tersebut ya, Bu. Ketika diingatkan dia mungkin sedikit sadar gitu, tapi berikutnya dia melakukan hal yang sama lagi gitu, dan itu sudah berkali-kali berulang di dalam pembelajaran saya. Oh, jadi anak tersebut menyadari kesalahannya. Tadi Bu Hilda bilang latar belakang ya. Memangnya anak tersebut latar belakangnya seperti apa? Ya, kalau yang saya dengar dari guru yang pernah mengajar atau guru wali kelasnya, kan setiap selesai pembelajaran itu, kalau di waktu istirahat suka ada obrolan-obrolan santai gitu ya, Bu, dengan guru-guru yang lain gitu. Jadi saya juga sempat menceritakan kejadian yang tadi saya alami gitu ke guru yang lain. Nah, memang respon guru-guru yang lain pun sama gitu. Mereka menyatakan hal yang sama juga dengan apa yang saya rasakan gitu. Anak itu memang seperti itu, dan katanya latar belakang anak ini memang di rumahnya itu ya bisa dibilang karena anak laki-laki satu-satunya gitu. Jadi memang ini memang dimanja gitu, Bu, gitu sama kedua tuanya. Jadi baru mendapat informasi seputar anaknya seperti
Ya berarti kan intinya anaknya emang ya karena terlalu dituruti Manja. sama orang tuanya mungkin ya gitu, terlalu ngomong sama orang tuanya. Lalu dengan kondisi latar belakang anak yang seperti itu, kekuatan apa yang Bu Hilda bisa lakukan untuk mencapai harapan Bu Hilda? Mungkin yang akan saya lakukan, Bu, yang pertama adalah ya menerapkan apa yang sudah saya dapatkan di guru penggerak ini, Bu, terkait dengan penerapan sosial emosional ya, Bu ya. Jadi dan dengan anak tersebut saya akan melakukan pertemuan secara pribadi atau obrolan mata dengan menanyakan terkait dengan alasan-alasan anak tersebut melakukan hal demikian ketika di dalam kelas gitu. Kemudian dari situ saya juga akan bisa menggali sebenarnya apa yang mendorong anak tersebut untuk melakukan hal itu, dengan memperhatikan mungkin kebutuhan-kebutuhan dasar yang ingin dia capai gitu ketika di dalam sekolah ataupun di dalam kelas pada saat mengikuti pembelajaran ya. Karena tadi latar belakangnya mungkin kan kalau di rumah karena anak laki-laki semata wayang gitu dan dia itu diperlakukan dengan sangat istimewa oleh orang tuanya, beda halnya dengan di sekolah dan di kelas mungkin ya Bu ya gitu. Jadi mungkin saya akan memberikan pemahaman ataupun sekarang lebih kepada berbagi terkait mungkin hal-hal positif yang bisa dia ambil gitu terkait dengan perubahan perilakunya ketika berada di lingkungan masyarakat. Ya memang ya, jadi anak itu dampak dari terlalu dimanja itu tidak baik juga. Jadi kalau dibawa ke sekolah gitu kan, kadang-kadang anak jadi semaunya karena terbiasa di rumahnya dituruti apa-apa sama orang tuanya. Kan ini rupanya kalau saya tanggapi begitu kan, anak tersebut memiliki karakter yang pembawaan dari rumah. Apakah Ibu pernah ini tidak berkolaborasi dengan orang tuanya gitu, memberitahu bahwa kondisi anak di sekolah itu akibat terlalu dimanja itu ya gitu, jadi anak itu semena-mena di sekolah gitu. Sudahkah pernah menghubungi orang tuanya gitu? Nah, untuk bertemu dengan orang tuanya, kebetulan karena waktu itu ada agenda kegiatan pertemuan orang tua. Nah, orang tuanya itu sempat menghampiri saya juga gitu, berbicara terkait sekarang mungkin kelemahan-kelemahan ya dari anak tersebut, tetapi juga dibicarakan juga oleh saya bahwa anak ini memang memiliki kelebihan-kelebihan juga selain kelemahan-kelemahannya. Saya juga sudah sampaikan bahwa selama pemantauan saya ketika mengajar di kelas anak tersebut ya memang betul apa yang disampaikan orang tuanya. Jadi mungkin di sini lebih saya juga mengkomunikasikan gitu perkembangan anak ini ketika di dalam kelas atau di sekolah itu seperti apa kepada orang tuanya supaya tidak terjadi miskomunikasi dan juga kita bisa bersinergi gitu dengan orang tua terkait perkembangan anak Biasanya di dalam sekolah. biasanya kan suka ada buku penghubung ya antara orang tua dan anak. Bu Hilda, rencana kedepannya Bu Hilda akan seperti apa menghadapi anak tersebut? Ya untuk langkah awal mungkin ya tadi saya akan ajak untuk ngobrol dulu, berbicara empat mata ya, mungkin saya dengan teknik segitiga restitusi ya, yaitu memberikan proses pemahaman kepada anak tersebut terkait dengan perilakunya itu, apakah memang sudah memunculkan sifat-sifat yang baik dari dirinya atau belum, ya, lebih kepada memberikan penyadaran sih Bu. Nah mungkin selanjutnya akan saya lakukan pemantauan. Nah ini saya mungkin nanti akan meminta bantuan atau melibatkan rekan sejawat saya khususnya di pendampingan konselingnya Bu, yaitu ke guru BK gitu. Jadi terkait kalau misalkan hal ini terjadi lagi, berarti kan tadi yang Ibu bilang ada kartu penghubung antara saya dengan orang tuanya yang dijembatani oleh guru BK atau guru bimbingan konselingnya
Mungkin Ya, itu sih. nampaknya sudah bagus rencana Bu Hilda seperti itu. Kira-kira ada nggak gambaran hambatan apa yang nantinya akan mengganggu gitu rencana Bu Hilda tersebut? Ya, sebetulnya kalau untuk hambatan atau tantangan menangani anak ini ya lebih kepada mungkin sayanya sendiri gitu ya, harus berusaha untuk tetap konsisten dan juga lebih sabar menangani anak ini, karena memang yang namanya sudah terbentuk karakternya seperti ini akan sulit ketika memang kita luruskan gitu untuk bisa memunculkan sifat-sifat yang positifnya atau potensi-potensi baiknya gitu, karena memang itu tadi latar belakang murid ini sangat kuat gitu ketika memang kondisinya keluarganya seperti itu. Memang ya karakter anak itu waktu di SD itu belum sempurna, jati dirinya belum keluar gitu. Jadi memang tugas kita menumbuhkan karakter terhadap anak itu yang baik-baik gitu. Oh ya Bu Hilda, rencananya kapan bakal dilaksanakan aksinya itu? Kalau saya berencana mungkin di pekan depan ya Bu, karena kebetulan kan sekarang sudah di akhir pekan gitu, jadi insya Allah akan saya mulai terapkan ini dengan memanggil atau ngobrol dengan anak ini pada hari Senin depan Bu. Saya lihat progresnya selama beberapa hari ke depan gitu, ketika nanti saya bertemu lagi dengan anak tersebut di pembelajaran di kelas. Jadi kan Bu Hilda mau menerapkan restitusi gitu kan terhadap anak tersebut. Adakah gambaran keberhasilannya sudah tercipta gitu kalau misalkan Bu Hilda melakukan restitusi, misalkan sebagai manajer atau sebagai teman gitu, anak itu akan merasa ada progres perbaikan di kelasnya gitu, mungkin terhadap sikap dan perilakunya terutama. Ya, mungkin target keberhasilan saya nanti akan saya lihat Bu dari pantauan jurnal pribadinya gitu. Nanti akan saya lihat apakah perkembangan perharinya itu dari sikapnya, dari keseharian, tanggung jawab dan disiplinnya terkait hal-hal yang saya tanamkan pada saat melakukan restitusi itu dilakukan atau tidak gitu, sampai atau tidak, atau bisa diterapkan tidak oleh anak tersebut, sehingga nanti saya pun bisa melihat, menganalisa gitu apa yang berubah dari anak ini. Kalau harapannya sih ya itu tadi, anak itu bisa kembali kepada memunculkan potensi-potensi baiknya. Betul. Lalu komitmen Bu Hilda ke depannya terhadap aksi Bu Hilda itu apa? Secara konsisten mungkin saya harus melakukan pemantauan secara berkelanjutan ya Bu, dengan adanya tadi jurnal individunya, kemudian ada kartu penghubung, dan juga mengkomunikasikan terkait perkembangan murid tersebut dengan kedua orang tuanya. Iya betul. Bu Hilda, nampaknya kita sudah di penghujung percakapan ya. Bagaimana perasaan Bu Hilda kita melakukan coaching, berbincang-bincang tadi? Adakah hal-hal yang baik yang kepada Bu Hilda gitu yang didapatkan dari Alhamdulillah sih Bu, saya jadi merasa lebih lega dan saya juga mendapatkan penguatan dari Ibu terkait dengan langkah-langkah yang tadinya mungkin saya belum benar-benar yakin gitu apakah saya bisa melakukannya gitu. Tapi dengan percakapan dengan Ibu, alhamdulillah saya sudah banyak mendapatkan gambaran dan yakin untuk melakukan upaya ini lebih cepat, lebih baik. Ya memang rencana Bu Hilda sudah baik, kemudian komitmennya juga untuk mengisi memantau siswa secara berkesinambungan, terus menerus mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Memang sudah rencana yang pas untuk menangani masalah ini, mungkin bisa membuat anak itu berubah perilakunya, sikapnya ketika dalam pembelajaran. Saya harap apa yang menjadi rencana Bu Hilda dapat berjalan sesuai dengan harapan ya Bu Hilda. Semoga kedepannya Bu Hilda bisa memberikan penguatan kepada anak, merubah karakter anak lebih baik lagi. Nanti kalau ada apa-apa dari aksi Bu Hilda, cerita Bu Hilda ke depannya,
mungkin bisa menghubungi saya kembali Bu Hilda. Saya tunggu ceritanya, kelanjutannya di lain waktu ya Bu Hilda ya. Untuk pertemuan Ya, kali baik, ini. Bu. Untuk pertemuan Ya, baik, kali ini Bu. ya Bu Hilda ya. Ya, terima kasih Bu atas bantuannya. Terima kasih juga Bu Hilda sudah menghubungi saya. Selamat sore, semoga sehat selalu Bu Hilda. Wassalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kasih Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.